Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, selamat sore, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam permenungan kita pada sore malam hari ini, Jumat 11 Maret 2022, pekan pertama masa Prapaskah. Mari kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pencipta, penyelenggara, dan penguasa kehidupan kami, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkah dan perlindungan-Mu bagi kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa dan salah-salah kami. Kami mohon berkatilah setiap harapan, kegembiraan, kecemasan, dan kesehatan kami masing-masing. Karena kepadamu lah kami berharap dan berserah diri. Hadirlah bersama kami dalam permenungan sore malam hari ini, ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami menjadi pembawa damai di dalam keseharian hidup kami, dan jauhkanlah dari dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami keinginan untuk membenci dan mendendam sesama yang bersalah kepada kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantu-pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Apa yang disampaikan Yesus kepada kita melalui perikop Injil hari ini sangat jelas dan tentunya sangat berat untuk kita hayati di dalam keseharian hidup kita. Namun itulah yang diperintahkan Yesus kepada kita untuk kita hayati. Hukum lama, yaitu hukum Taurat, mengatakan bahwa jika seseorang membunuh orang lain, maka orang itu harus dihukum. Tetapi hukum baru yang diajarkan Yesus, yaitu hukum cinta kasih, mengajarkan dan mengajak kita bukan hanya untuk tidak membunuh orang, tetapi untuk tidak saling marah dan tidak saling mengkafirkan. Memarahi sesama yang bersalah kepada itu memang sangat manusiawi. Kita pasti punya pengalaman memarahi orang lain karena orang itu bersalah kepada kita, atau karena melakukan kesalahan tertentu. Kita pun pasti punya pengalaman dimarahi oleh orang lain
karena bersalah kepada orang itu atau karena melakukan suatu kesalahan tertentu. Sekali lagi, saling memarahi, hal itu sangat manusiawi. Kita tidak mungkin memarahi orang dan orang lain pun tidak mungkin memarahi kita kalau tanpa alasan. Tetapi janganlah saling membenci dan mendendam, melainkan harus saling mengasihi dan mengampuni. Tentang mengasihi sesama dapat kita baca dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 35 dan juga bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Sedangkan tentang pengampunan atau saling mengampuni dapat kita baca dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35 dan juga di dalam Injil Lukas bab 23 ayat 33 sampai dengan 43. Untuk itu, hendaknya tindakan kita saling marah haruslah bertujuan untuk saling menyadarkan atau menegur bahwa apa yang dikatakan atau apa yang dibuat itu memang salah. Marah sebagai teguran atau sebagai nasihat, hal itu positif karena kita mau saling mengingatkan dan menyadarkan. Karena itu, kita diajak untuk menegur dan menasihati orang lain yang bersalah dalam semangat persaudaraan, bukan mencaci maki secara membabi buta. Dan jika ada yang menegur dan menasihati kita karena kita bersalah, maka kita pun harus dengan rendah hati mendengarkan teguran dan nasihat sesama, bukan sebaliknya memarahi, membenci, dan mendendam orang yang menasihati kita tersebut. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk saling membenci dan mendendam, tetapi agar kita saling berdamai atau hidup di dalam kedamaian. Dalam perikop Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus menghubungkan kepantasan kita untuk datang membawa persembahan kepada Allah, entah untuk bersyukur atau berserah diri kepada Allah, itu dengan keadaan hati kita yang bebas dari rasa benci dan dendam kepada sesama. Dengan kata lain, kalau kita datang ke gereja untuk merayakan Ekaristi atau berdoa secara pribadi di rumah, tetapi kita masih menyimpan amarah, benci, dan dendam kepada sesama kita, maka kita adalah orang-orang yang munafik, yang menurut Yesus tidak jauh berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita harus melebihi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita harus menjadi pendengar dan pelaksana firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja. Sekali lagi, hal ini berat dan sulit, tetapi itulah sabda Tuhan bagi kita yang harus kita hayati atau kita laksanakan di dalam keseharian hidup kita. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, cerita berikut dapat menjadi bahan permenungan untuk kita. Ada dua orang bapak, sebut saja nama keduanya Bapak A dan Bapak B. Saya mengenal kedua bapak ini dengan cukup baik. Bapak A sangat membenci dan mendendam Bapak B karena Bapak B pernah membuat kecewa Bapak A. Tetapi mungkin karena Bapak B tidak meminta maaf kepada Bapak A, atau mungkin juga karena Bapak B sudah meminta maaf tetapi Bapak A tidak mau memaafkan Bapak B, maka kedua bapak itu kelihatannya saling membenci dan saling mendendam. Bahkan Bapak A pernah menceritakan kepada saya tentang alasan mengapa Bapak A membenci dan mendendam Bapak B. Bahkan Bapak A pernah mengatakan kepada saya bahwa sampai mati pun Bapak A tidak akan pernah memaafkan Bapak B. Saya pernah menasihati Bapak A demikian. Kecewa sih boleh kecewa, tetapi sebaiknya jangan membenci dan mendendam seperti itu. Tetapi Bapak A tetap pada pendiriannya untuk membenci dan mendendam Bapak B sampai mati.
Baik Bapak A maupun Bapak B sering menghadiri perayaan Ekaristi di gereja. Suatu kesempatan saya hadir di sebuah hajatan, dan saat saya tiba di rumah hajatan tersebut, ternyata sudah ada Bapak A. Kami pun duduk bersama dengan seorang bapak yang lain. Kami bercerita panjang lebar. Tiba-tiba datang juga Bapak B ke tempat hajatan tersebut. Dan setelah Bapak B bersalaman dengan keluarga yang berhajat, Bapak B datang dan duduk bersama kami. Kami pun mulai bercerita. Saya mencoba memancing mereka untuk bercerita. Bapak B bercerita, dan saya serta bapak yang lain itu mencoba menanggapinya. Tetapi Bapak A diam 1000 bahasa. Bahkan raut wajahnya menunjukkan rasa benci dan dendam. Kami terus bercerita, dan tiba-tiba Bapak A pun berdiri dan meninggalkan kami tanpa mengucapkan sekata-kata pun. Saya pun berkesimpulan bahwa rasa benci dan dendam Bapak A kepada Bapak B yang terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu masih belum bisa terhapuskan dari hati dan pikiran Bapak A. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, sebagai penutup renungan ini, saya mengulangi doa dari Santo Fransiskus Assisi, juga untuk kita renungkan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Jika terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Jika terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Jika terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Jika terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Jika terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Jika terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Jika terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Jika terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku diberi, dengan mengampuni, aku diampuni, dan dengan mati suci, aku akan bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita saling mendengarkan. Mari kita saling mengampuni dan memaafkan. Mari kita selalu hidup dalam damai Tuhan bersama semua orang. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian hidup dan karya pekerjaan kita setiap hari. Mereka semua yang kita doakan dan yang mengharapkan bantuan doa kita. Mereka semua yang kita kasih dan yang mengasihi kita di mana saja berada. Semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran, dan kesehatan kita masing-masing. Juga istirahat kita pada malam hari ini. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Mama, saudara dan saudari terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan beserta kita selalu. Amin.